Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin yang bab 2 kita kan belum selesai pembahasan ya. Ini ada beberapa tambahan terkait materi bangun ruang sisi lengkung yang biasa disebut sebagai kerucut terpancung ya. Kerucut terpancung itu apa? Sebuah kerucut yang dipotong bagian atasnya. Contoh benda yang mirip kerucut terpancung itu kayak cap lampu ya. Cap lampu tidur itu loh yang ada tutupannya ya. Nanti kalian bisa browsing ya cap lampu kayak apa. Nah itu nanti kita menggunakan rumus luas permukaan kerucut ya. Nah di sini ada kerucut besar ya. Jari-jarinya yang besar itu misalkan R2 ya, jari-jari yang besar, sama jari-jari yang kecil di atas itu misalkan R1. Nah kalau kerucut itu punya jari-jari ya, punya juga tinggi ya, ada juga garis lukis kan, garis pelukis yang biasa kita singkat dengan S. Nah jadi nanti kita pakai 3 unsur itu ya. Nah ini yang tinggi kerucut kecil itu kita misalkan T1, kemudian T2 itu yang kerucut besar ya, tinggi kerucut besar, serta garis pelukis kerucut kecil itu S1 dan garis pelukis kerucut besar itu S2. Nah, kalau seperti ini nanti soalnya keluar kayak gini, itu kalian cukup menggunakan perbandingan saja. Perbandingan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Di sini R1 banding R2 sama dengan T1 banding T2 sama dengan S1 banding S2. Lalu nanti ketika menghitung luas permukaan kerucut terpancung itu cukup memakai selisih luas selimut kerucut yang besar dengan luas selimut kerucut yang kecil. Ingat lagi ya, rumus selimut kerucut itu adalah pi kali R kali S. Karena ada dua kerucut, yaitu kerucut besar dan kerucut kecil, maka bisa dipakai rumus pi kali R2 atau R besar ya, dikali S besar ya, garis pelukis yang besar, atau di sini simbolnya S2 dikurangi pi kali R1 ya, jari-jari kecil, dikali S1 garis pelukis yang kecil. Nah nanti untuk contoh soalnya ada di slide berikutnya ya. Oke, berikut contoh tentang kerucut terpancung ya. Dimana sini contohnya adalah sebuah rumah produksi cap lampu tidur mampu memproduksi 100 cap lampu per hari. Bahan yang digunakan untuk membuat cap lampu adalah karton tebal. Jika tinggi cap lampu 8 cm, jari-jari bagian bawah itu 9 cm, dan jari-jari atasnya 3 cm, maka luas cap lampu adalah. Oke, sini kita masukkan dulu yang diketahui ya. Ini jari-jari bawah ya, atau yang kerucut besarnya 9 cm, jari-jari yang kecil, kerucut kecil atau jari-jari cap lampu bagian atas itu 3 cm. Kemudian tinggi cap lampunya ini 8 cm. Jadi hanya dari sini ya, dari batas kerucut kecil ya, alasnya kerucut kecil dengan alasnya kerucut besar itu 8 cm. Nah ingat perbandingannya itu tadi ya, kita hitung pakai perbandingan R1 banding R2 sama dengan T1 banding T2 sama dengan S1 banding S2. Nah kita kan baru tahu R1 nya ya, R1 3 cm, R2 9 cm, tingginya kedua-duanya kita nggak tahu. Nah kita tapi kita hanya tahu tinggi cap lampu. Nah dari sini bisa kita tentukan tinggi kerucut besar. Misalkan aja tinggi tinggi kerucut kecil itu T1, tinggi kerucut besar itu T2. Nah kita pakai salah satu aja. Di sini misal kalau kerucut kecil jelas ya T1. Nah berarti kan tinggi kerucut yang besar itu dari T1 ditambah tinggi cap lampu ya, berarti bisa dituliskan T1 ditambah 8 karena tinggi cap lampunya 8, berarti tinggi yang besar kerucut besar itu dari T1 sampai sini ya, tadi kan T1 ditambah tinggi cap lampu 8, maka T1 tambah 8. Nah kita pakai perbandingan antara jari-jari dan tinggi.
R1 nya 3 banding R2 nya 9 ya. T1 nya kan tetap ya, T1 nya tetap, T2 nya yang ini nih, yang T1 tambah 8 ya. Ingat materi perbandingan, berarti berlaku perkalian silang. Ini di sini ada 9 ya, 9 dikali T1 yang di ruas kanan itu 3 dikali T1 tambah 8. 9 kali T1 itu adalah 9T1. Ini berlaku distributif, berarti 3 kali T1, 3T1 ditambah 3 kali 8, 24. Yang ada T1 nya kita kelompokkan, mending kita taruh di ruas kiri, maka ini 3T1 pindah ruas ke kiri jadi min 3T1. Kemudian di ruas kanan tinggal konstantanya saja 24. Nah 9T1 dikurangin 3T1 itu adalah 6T1. Nah kan kita hanya menghitung T1 sama dengan kan, maka ini biar dia tinggal koefisien T1 nya 1, maka dibagi 6 ya, diperoleh T1 nya 4. Kalau T1 nya 4 maka T2 nya adalah T1 ditambah 8, 4 ditambah 8 atau 12 cm. Nah baru kita menghitung S1 dan S2 ya, pakai perbandingan ini antara R dengan S atau T dengan S. Tapi karena kita belum tahu S1 dan S2, maka kita hitung salah satu. Misal kita menghitung S1. S1 ingat itu yang sisi miring ya, pakai teorema Pythagoras antara R1 kuadrat ditambah T1 kuadrat. R1 nya 3 kuadrat ditambah T1 nya 4 kuadrat di akar, kemudian diperoleh 9 ditambah 16 di akar 25. Akar 25 itu 5, maka S1 nya adalah 5 cm. Nah kita hitung S2 pakai perbandingan, berarti R1 banding R2 sama dengan S1 banding S2. R1 nya 3 dibanding 9, S1 nya 5 dibanding S2. Nah ini boleh kita kali silang atau kita sederhanakan aja. Pembilang banding penyebut 1 banding 3. Kalau sudah dikali silang, 1 kali S2 sama dengan 3 kali 5 atau S2 sama dengan 15 cm. Baru kita bisa menghitung luas cap lampu. Luas cap lampu berarti pi kali R2 kali S2 dikurangi pi kali R1 kali S1. Karena R dan S tidak ada yang kelipatan 7 ya, maka kita pakai pi nya 3,14 kali R2 9 kali S2 nya 15 dikurangi 3,14 kali 3 ya, R1 nya 3 kali S1 nya 5. Oke.